Oke udah. Eh, Bang, kira-kira Mama bisa penjarain Inara nggak sih Bang terkait Apa? Mawa? Bisa penjarain Inara nggak sih Bang terkait perselingkuhan ini Bang? Pertama, apakah sudah cukup bukti untuk perzinahan itu dulu? Sudah cukup bukti nggak untuk perzinahan? Ya, kalau sudah cukup bukti, ya tentu bisa dipidanakan. Nah, tentu untuk mengetahui sudah cukup bukti, perlu dilihat yang jelas kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Pertanyaan berikutnya adalah dalam suatu, ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia gitu loh. Ya, apalagi? Nah, sebaliknya nih Bang, Inara katanya ingin melaporkan Mawa terkait illegal access ini Bang. Apa? Illegal access terkait CCTV yang tersebar Itu itu mah Bang. hal kecil, itu mah di Indonesia illegal access masih termasuk hal kecil. Itu bukan tindak pidana serius, ya. Artinya apakah bisa dipenjarakan Bang Mawanya? Tidak, illegal access tidak menjadi penghalang adanya kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Bang, Ya. Inara juga melaporkan suaminya si Insan terkait penipuan. Apakah laporan itu kuat Bang? Soalnya kan ini penipuan bisa dibilang status lah gitu, bukan penipuan yang gimana gitu. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditebuk, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tindak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya. Kalau dia ada bukti, ya, kalau ada bukti. Nah, tentu ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar si mantan suami yang menyebarkan video tersebut? Ya, kalau apakah tersebar atau tidak? Saya belum tahu tersebar. Kalau memang tersebar, kok gua nggak dapat gitu loh. tapi kan udah di tangan Kan Udah di Mawa. tangan si Mawa nih Bang. Apa? Oh, tapi kan videonya udah di tangan Mawa. Di tangan siapa? Mawa untuk dijadikan barang bukti, untuk melaporkan. Jadikan barang bukti aja, Iya. bukan untuk disebar luas. Makanya kalau disebarkan itu kan harus bisa diakses luas ya. oleh publik, Halayak luas. ya kan. Jadi itu masih menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk apa itu namanya, Ilegal. menyebarkan informasi, menyebarkan video porno. Itu yang paling, kalau cuma illegal akses mah itu mah hak sepele, itu mah bukan tindak pidana serius. Tiap hari aku masuk ke depan rumah dia, apa gua bisa di penjara? Tapi Bang, bisa dikatakan illegal access seperti apa sih Bang? Illegal access itu di Indonesia bukan merupakan tindak pidana serius. Kalian fokus ke arah apakah terjadi perzinahan, apakah benar video itu disebarkan, itu yang jadi utamanya. Illegal access mulu, illegal access. Bang, berarti dengan adanya laporan Memang di Indonesia illegal access tidak pidana, tapi bukan tidak pidana serius. Ancaman berat. Apalagi si cowok kan mengatakan karena anak saya di situ katanya kan. Ancaman hukumnya apa tuh? Ancaman hukumnya Apa itu? berapa tuh? Itu illegal access. Illegal access. Ancaman hukumnya paling berat. Lupa gua. tapi dengan adanya laporan bahwa untuk Insan dan Inara terkait perzinahan itu bisa dibilang juga atau bisa dikatakan juga kalau Inara itu bentar lagi akan mendekati penjara.
Mau nanya ke gua. Pandangan hukum. Ya nanya dong, jangan nanya ke gua. Bang, Nanya. akan ini kan videonya kan itu didapatkan dari rumahnya Inara yang sebenarnya itu rumahnya atas nama Virgon karena waktu dulu waktu masih jadi sama Makanya Inara. sudah disebarkan enggak itu dulu. Tapi ingat, ada juga tindak pidana lain. Tindak pidana membuat video porno juga tindak pidana. Oh. Ya hati-hati. Jadi walaupun tidak disebarkan, tidak membuat video porno termasuk juga tindak pidana. Jadi nggak? Oh. Membuatnya sendiri termasuk tindak pidana. Itu termasuk kena undang-undang pornografi. Ancaman hukumannya berat itu. Di atas 10 tahun itu. Tapi kan nggak ada niat, maksudnya CCTV doang. Emang nggak ada niat, bagaimana nggak ada niat gua? Orang lagi berdesa-desa lu videoin, mas. Itu sudah niat banget lu. CCTV bang, CCTV tadi bang. Ya udah tahu lah, disengaja diarahkan ke ranjang. Dan kalau memang tidak ada niat, kenapa kemudian dikasih ke orang? Gitu kan? Kan makanya Bang dibilang Kalau memang tidak ada niat, itu langsung dihancurin kan? Tapi ini kan benar nggak itu dikasih ke orang? Kalau memang itu dikasih ke orang untuk ditonton, berarti ada niat. Kalau loh, alias kayak Bang kau udah nonton belum? Awas lu ya kalau nggak bagi gue ya. dijelasin kan case-nya gini, si video itu diserahkan kepada pelapor dari ex mantan suaminya karena dikatakan mantan suaminya itu memiliki Pertama akses gini untuk loh, anak, Bang. hanya membuat videonya sendiri menurut undang-undang pornografi adalah tindak pidana pornografi. Hanya membuatnya, walaupun tidak disebarkan. Ya, apalagi kalau disebarkan, kena lagi undang-undang ITE. Ya, menyebarkan yang berbau asusila. berarti mantannya Inara bisa kena ITE juga. Kalau ada bukti kena. Ya, kalau ada bukti dia bikin video tersebut. Kalau ada bukti dia, jadi ada dua tindak pidana nih. Kalau ada bukti dia membuat, kena undang-undang pornografi. Kalau ada bukti dia menyebarkan, kena undang-undang ITE. Ya, yaitu menyebarkan yang berbau asusila, pidana juga. Ada dua tindak pidana. Yang terakhir, kalau si cewek benar nggak bahwa kalau tak ada bukti bahwa memang dia hubungan intim dengan suami orang, ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah si istri ini sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini, pernah nggak dia memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? You tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang, gitu loh. Jadi sekarang kalian dari sini buru-buru pergi dulu ke si pelapor, tanya, pernah nggak lo ingatin kepada si cewek itu, kepada si I, bener nggak bahwa itu suami saya, gitu loh. Ya, emang masa waktu kenalan tidak cerita saya udah punya istri? Ya. Katanya itu bang. Apa? Langkah istri sah untuk melaporkan suami dan juga anak. Apa? Langkah hukum yang tepat untuk Mawa bisa melaporkan Inara. Istri sah terhadap suami dan Inara itu tepat Kok masih nanya, ya sah lah. Berarti Inara akan dakdikbukser juga nih. Mulai biar gua usah kata. Nanti kau bikin judulnya, Hotman mengatakan begini. Ya begitu. Analisa sendiri lah. Jangan dari mulut gua. Berarti Berarti apa lagi? Bang, tapi kalau untuk illegal access itu bang kan rumah kan atas nama Illegal access. atas nama Inara, Illegal atas access nama itu Virgon, sorry. pidana ringan itu, nggak terlalu Iya, iya. serius. Maksudnya itu kan rumahnya kan atas nama Virgon. Iya. Bolehkah itu bisakah dia dilaporkan atas nama dugaan illegal Illegal access? access. Itu rumah atas nama siapa? Virgon katanya. Anaknya tinggal di situ. Iya. Yang mengatakan illegal access siapa? Inar. Hah? Inara. Ya kalau selama ini si suami diizinkan untuk datang menjenguk menemui anaknya, ya buat illegal access dong. Benar nggak? Benar nggak? Ya kalau selama ini, apalagi kalau itu rumahnya dia. Ya, apakah benar selama ini si suami ini dikasih izin untuk menjenguk anaknya?
berarti dikasih izin, bukan illegal access. Jadi yang menjadi fokus di sini bukan itu pidananya. Pidananya adalah membuat video porno kalau benar, menyebarkan video porno kalau benar, sama perzinahan. Ada tiga di sini, dan ini semua tindak pidana serius. Kalau benar ada buktinya, yaitu dugaan perzinahan, dugaan membuat video porno, dan dugaan menyebarkan asusila, video asusila. Yang tiga ini yang serius. Jangan illegal access mulu. Berarti bisa terancam penjara, Pak. Pret. Informasi yang saya dapat, pasal itu sudah bisa dikenakan pembinaan. Apa? Apakah pasal perzinahan itu bisa dikenakan pembinaan? Siapapun yang gini-gini sama suami orang ya bisa kena perzinahan. Ya, tinggal sekarang benar nggak dia tahu itu bukan suami orang. habis itu Ya, itu dulu ya. lantai. Siapapun, apalagi perzinahan itu adalah tindak pidana yang sangat susah dibuktikan. Karena hanya masuk ke ruangan, hanya aku tiap hari masuk sama istri saya ke ruangan. Apa aku tiap hari berzina? Enggak kan? Harus benar-benar ada hubungan intim. Dan kalau benar itu ada video, berarti hubungan intim itu sudah terbukti kalau benar. Persoalannya sekarang dia tahu nggak bahwa itu adalah suami orang. Kalau dia tahu itu sudah perzinahan. Ya. Walaupun mereka telah melakukan pernikahan siri. Kalau ibu Pernikahan siri secara pernikahan siri tidak menjadi alasan menghilangkan perzinahan. di bulan 12 Ya, karena yang diakui itu adalah kawin menurut hukum agama. di bulan 12 Ya. dan Ya. yang mengantar Bang, ada pesan-pesan nggak buat insan, Bang, sebagai lelaki mau langsung mau pulang kampung dan langsung mau menanam. pesan buat insan. Apa? Pesan buat insan, buat insan. Insan yang mana nih? Itu yang suaminya itu, Bang. Yang katanya Suami siri ini ada di Suami sirinya Inara. Yang nikah siri sama Inara itu. Ya, pesannya siapa namanya? Insanul, Fahmi. Insanul. Sebenarnya kamu itu tidak beda dengan jutaan laki-laki lain, suka wanita cantik. Ya, jadi masih oke-oke aja deh.